Pernah nggak sih lo ngerasa kayak gini? Duit gajian baru masuk, tapi entah kenapa seminggu kemudian dompet udah kering lagi. Bukan karena bayar kos, bukan karena makan, tapi gara-gara tiba-tiba ada promo flash sale, sepatu limited edition, atau mungkin nongkrong yang harusnya sekali seminggu jadi 3 kali. Lo pernah mikir nggak sebenarnya yang kita beli itu kebutuhan atau cuma keinginan? Karena jujur aja, batas antara dua hal itu tipis banget, dan sering banget kita tertipu sama diri sendiri. Hari ini, kita bakal ngebedah bareng, apa sih sebenarnya bedanya kebutuhan sama keinginan? Kenapa penting banget buat lo, buat gue, buat kita semua ngerti ini? Dan gimana cara ngatur biar hidup nggak cuma jadi budak nafsu belanja? Realitanya gini bro, banyak anak muda sekarang yang kerja udah lumayan, gaji masuk cukup, tapi masih suka bilang, duh, duit gue kemana ya? Kok cepat banget abisnya? Fenomena ini relate banget sama gaya hidup kita hari ini. Hidup di era digital bikin semuanya instan. Lo buka HP, lihat Instagram, TikTok, Shopee, Tokped, semua platform itu kayak nyodorin godaan setiap detik. Ada orang pakai iPhone baru, lo jadi pengen. Ada tren fashion baru, lo jadi ngerasa gue juga harus punya. Masalahnya, tanpa sadar kita nyampur aduk antara kebutuhan yang memang penting buat bertahan hidup sama keinginan yang sebenarnya cuma buat kepuasan sesaat. Kalau lo nggak bisa bedain, ujung-ujungnya lo capek sendiri. Capek kerja tapi nggak pernah ngerasa cukup. Poin 1, definisi simple, kebutuhan versus keinginan. Kebutuhan sama dengan sesuatu yang lo butuhin buat bertahan hidup. Makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, transportasi buat kerja. Keinginan sama dengan sesuatu yang lo pengen, tapi kalau nggak ada, sebenarnya lo masih bisa hidup normal. Contoh, makan nasi plus lauk itu kebutuhan, tapi makan sushi all you can eat tiap minggu, itu keinginan. Punya handphone buat kerja komunikasi itu kebutuhan, tapi upgrade ke iPhone 16 Pro Max padahal HP lama masih oke, itu keinginan. Banyak orang jatuh ke jebakan karena ngelesin keinginannya jadi kebutuhan. Gue butuh iPhone baru buat kerja kok biar kameranya bagus, padahal meeting bisa pakai HP lama, kamera bisa pinjam atau bahkan pakai laptop kantor. Itu bukan kebutuhan, itu gengsi yang dibungkus HP. Poin 2, psikologi dibalik keinginan. Kenapa keinginan lebih kuat dari kebutuhan? Karena keinginan itu main di emosi. Promo diskon 90% bikin otak lo merasa rugi kalau nggak beli, padahal barangnya nggak kepake. Lihat temen nongkrong pakai outfit high beast, langsung muncul rasa takut ketinggalan. Ini yang namanya FOMO, fear of missing out. Contoh nyata, lo lagi scrolling Shopee, tiba-tiba ada iklan sepatu. Padahal lo nggak lagi butuh sepatu, tapi karena ada tulisan flash sale tinggal 3 menit lagi, tangan lo gatel pencet beli sekarang. Besoknya, sepatu numpuk, bahkan ada yang masih di kardus. Keinginan itu jarang muncul dari dalam diri. Kebanyakan dipancing dari luar, dari iklan, dari sosial media, dari circle pertemanan. Poin 3, dampak kalau lo nggak bisa bedain. Kalau lo terus-terusan salah taprah antara kebutuhan sama keinginan, akibatnya serius bro. Dompet bolong terus, gaji berapapun nggak pernah cukup, stres finansial, hidup selalu dikejar tagihan padahal sebagian besar pengeluaran nggak penting. Hidup jadi lomba gengsi, lo kerja bukan buat diri sendiri, tapi buat ngejar pengakuan orang lain. Contoh, lo nabung 2 juta sebulan, tapi di bulan yang sama, lo keluarin 3 juta buat barang-barang biar kelihatan keren. Akhirnya minus, lo gali lubang tutup lubang, kartu kredit makin ngeri. Ujung-ujungnya, hidup lo kayak hamster di roda, lari terus tapi nggak pernah maju. Poin 4, cara sederhana ngebedain kebutuhan sama keinginan. Gimana cara praktisnya? Ada trik simple. Tanya 3 pertanyaan sebelum beli sesuatu. Kalau gue nggak beli ini, gue bisa tetap hidup normal nggak? Barang atau jasa ini benar-benar mendukung pekerjaan atau kesehatan gue nggak? Gue beli karena butuh atau cuma karena orang lain punya? Kalau jawaban lu kebanyakan nggak penting, berarti itu cuma keinginan. Contoh, mau beli motor baru? Pertanyaan, motor lama masih bisa jalan? Masih. Terus kenapa harus beli? Kalau cuma biar kelihatan keren, itu keinginan. Mau ikut gym? Pertanyaan, lu beneran niat latihan atau cuma ikut-ikutan temen? Kalau niatnya setengah hati, mending olahraga gratis di rumah dulu. Poin 5, balance antara kebutuhan dan keinginan. Tapi bro, jangan salah, keinginan itu nggak selalu buruk. Kita juga manusia, bukan robot. Kita butuh hiburan, self-reward, sesuatu yang bikin hidup berwarna. Yang salah kalau keinginan nguasain 80% pengeluaran lo. Tipsnya, bagi duit lo pakai prinsip 50-30-20. 50% buat kebutuhan, 30% buat keinginan, 20% buat tabungan atau investasi. Atau minimal kasih jatah nakal. Contoh, lo alokasiin 500.000 per bulan buat keinginan. Jadi, lo bisa belanja tanpa rasa bersalah tapi tetap terkendali. Keinginan itu kayak bumbu. Tanpa bumbu, hidup hambar. Tapi kebanyakan bumbu, makanan jadi nggak enak. Poin ke-6, mindset enough.
Masalah terbesar anak muda sekarang adalah kita nggak pernah ngerasa cukup. Selalu ada yang lebih keren, lebih mahal, lebih baru. Kalau lo nggak punya mindset cukup, lo bakal terjebak di lingkaran setan keinginan. Contoh, punya HP bagus, keluar seri baru, lo ngerasa HP lo mendadak jadul. Punya sepatu branded, ada koleksi terbaru, lo jadi nggak puas lagi. Kuncinya adalah bersyukur. Sadarin kalau punya kebutuhan tercukupi aja udah jadi privilege. Banyak orang di luar sana masih struggling buat makan sehari-kali. Bayangin gini, lo kerja keras siang malam, tapi ujung-ujungnya hasil kerja lo habis cuma buat ngejar hal-hal yang gak pernah bikin lo puas. Itu sama aja lo isi ember bocor. Gak peduli seberapa banyak air lo tuang, tetap aja habis. Pertanyaan besarnya, lo mau jadi budak keinginan atau jadi tuan atas kebutuhan lo sendiri? Jadi bro, intinya simple. Kebutuhan sama dengan hal-hal esensial biar lo bisa hidup dan berkembang. Keinginan sama dengan bonus, hiburan, bumbu hidup, tapi harus ada batasnya. Kalau lo bisa bedain dua hal ini, lo nggak cuma selamatin dompet, tapi juga selamatin mental lo dari hidup yang cuma ikut-ikutan tren. Ingat, duit itu alat, lo yang harus ngatur dia, bukan sebaliknya. Karena pada akhirnya, hidup bahagia bukan soal punya segalanya, tapi soal bisa bilang, apa yang gue punya cukup. Kalau menurut lo video ini bikin lo mikir, jangan lupa kasih like, tulis pendapat lo di kolom komentar, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Peace!